Selamat malam Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah PAM. Selamat malam juga buat Abang Cicing asisten. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 10, yaitu tentang local storage. Dimana pada tantangan praktikum kali ini kami diminta untuk memperbarui aplikasi Lost and Found konsum API pada praktikum sebelumnya, yaitu dengan menambahkan fitur yaitu berupa memberikan tanda terhadap pengiriman pengguna lain dan menampilkan daftar kiriman yang ditandai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi mungkin langsung saja saya jelaskan kodenya. Jadi saya akan menjelaskan kode yang diperbarui pada week ini atau yang tidak ada pada week sebelumnya. Di sini kita lihat terdapat beberapa package baru, yaitu package entity dan package room. Dimana pada package entity terdapat kelas yaitu Delcom Lost Found and Tidy. Pada kelas ini digunakan untuk mempresentasikan entitas data yang disimpan dalam database lokal menggunakan room persistence library pada Android. Jadi kita lihat di sini kita menggunakan Parcelize, di mana Parcelize ini mengimplementasi Parcelable secara otomatis. Di mana Parcelable digunakan untuk mengirim objek antar komponen seperti antar aktivitas atau fragment. Kemudian di sini juga ada entity table name Delcom Lost Found, di mana ini digunakan untuk mempresentasikan tabel dalam database SQL kita. Kemudian di sini kita buat data class yaitu Delcom Lost Found Entity. Kelas ini digunakan untuk menyediakan metode equals, hashcode, copy berdasarkan propertinya. Ini juga digunakan untuk menyimpan data yang bersifat immutable atau tidak dapat diubah. Di sini ada primary key yang digunakan untuk mendefinisikan bahwa property ID adalah primary key yang nilai key-nya itu tidak akan di-generate oleh room. Kemudian ada kolom info yang mendefinisikan bahwa property title disimpan dalam kolom title di tabel database. Kondisi juga di sini ada value-nya yaitu string, integer dan lain sebagainya. Dengan properti seperti title, description, is complete, cover, create ad, update ad, status dan user ID. Jadi kelas ini kesimpulannya adalah digunakan untuk mewakili entitas data yang berkaitan dengan item yang hilang atau ditemukan dalam aplikasi dan memfasilitasi penyimpanan dan pengambilan data dari database lokal dengan menggunakan room pada aplikasi Android. Kemudian selanjutnya package selanjutnya itu adalah room. Di package room ini terdapat kelas yaitu Delcom Lost Found Database, dimana kelas ini digunakan untuk mengimplementasikan room database di Android untuk mengelola entitas pada Delcom Lost Found Entity sebelumnya, dimana kelas ini secara keseluruhan bertanggung jawab untuk mengelola koneksi ke database SQL menggunakan room di Android. Ini menyediakan akses ke DAO atau DAO untuk diperlukan menjalankan operasi database pada entitas Delcom Lost Found Entity sebelumnya. Selain itu, kelas ini juga mengimplementasikan pola singleton untuk memastikan bahwa hanya ada satu instance dari database yang digunakan dalam siklus penggunaan aplikasi ini. Kita lihat di sini ada beberapa metode function yang kita gunakan. Seperti di sini kita buat database, di mana database ini memiliki beberapa properti seperti entities, version dan juga export schema. Juga ada function yaitu abstract function untuk mengambilkan objek data access objek ke entitas yang kita buat. Kemudian di sini ada companion object yang digunakan untuk yang berisi properti dan fungsi statis yang dapat diakses tanpa membuat instance pada kelas induk. Kemudian di sini juga kita buat ada room atau room database builder yang digunakan untuk membuat instance database menggunakan builder pattern.
Oke, selanjutnya di sini terdapat class interface. Jadi pada kelas ini mendefinisikan operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap database lokal menggunakan room di Android. Dimana di sini kita ada terdapat beberapa function seperti insert. Metode ini digunakan untuk menyisipkan atau mengganti data entitas pada Delcom Response Entity ke dalam database. Kemudian di sini ada delete yang digunakan untuk menghapus data entity. Kemudian ada query digunakan untuk mendapatkan satu entitas berdasarkan ID-nya yang akan dikembalikan ke live data nantinya, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya pada kelas ini memungkinkan untuk melakukan operasi CRUD terhadap entitas Delcom Response Entity sebelumnya dalam database lokal menggunakan room. Lab data digunakan di sini untuk memberikan kemampuan pemantauan atau observing terhadap hasil query sehingga UI dapat diperbaharui secara otomatis ketika terjadi perubahan database. Kemudian juga di sini ada beberapa kelas yang udah kita jelaskan sebelumnya di praktikum sebelumnya, sama saja. Pada bagian Gradle juga kita gunakan KSP di sini. Dan tidak lupa kita aktifkan pada bagian kelas projectnya juga. Oke, mungkin langsung saja kita akan menemukan aplikasi Lost and Found versi 2 ini. Nah, di sini kita lihat ini adalah tampilan awal ketika aplikasi dijalankan, di mana kita diminta untuk memasukkan email dan password. Jika kita tidak memiliki akun, kita akan daftarkan terlebih dahulu pada halaman register ini. Ketika kita sudah punya akun, maka kita akan kembali ke halaman login. Kita masukkan. Nah, ini adalah tampilan awalnya dari Lost and Found. Dimana di sini terdapat beberapa menu. Ada profile, ada juga all data, ada juga my data, ada juga favorite, dan juga logout. Jadi sini kita akan mendemokan aplikasi ini. Pertama kita buat dulu. Di sini kita tuliskan, kita ketikkan judulnya. Misalnya kita menemukan sebuah payung, mungkin yang lebih random lagi. Kita temukan sebuah laptop Asus, dimana laptop ini bercirikan abu-abu. Kemudian kita buat statusnya found. Kemudian kita masukkan gambar. Kemudian kita simpan. Nah, maka data kita akan disimpan dengan ini laptop Asus, dengan menyimpan gambar juga. Kemudian kita centang, maka berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk memasukkan laptop tersebut ke daftar favorit. Nah, maka dia akan tersimpan di favorit. Kemudian kita ganti statusnya menjadi temukan. Kita cek lagi.
maka data sudah masuk. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.